Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimi wa jahwa al-hadi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zih Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga selamat malam sahabat MDNH ya, yang hadir juga di majelis ya pada malam hari ini. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Intinya adalah dengan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita, kudratnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Apakah kita sudah kembalikan hari ini? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai kembalikanlah. La maujudun bihaqqi ilallah. Maka itulah perjalanan kita. Bagaimana kita mengenali Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak liko dengan Allah dan Rasulnya di hidup ini, maka dia tidak akan liko dengan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Itu yang menyampaikan Allah sendiri. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta kepada Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Sahabat, marilah kita lanjutkan perjalanan rohani kita. Pada dasarnya, sekali lagi ya, harus disclaimer kepada semua yang barangkali melewati channel ini. Bijaksanalah dalam mengikuti channel ini, karena yang Abah sampaikan adalah khusus yang berkaitan dengan ilmu hakikat, ma'rifat ya. Kalau menurut Abah, guru-guru kita di pondok pesantren adalah bagi kalian belajar ilmu syariat cukup ya.
Silakan kalian kaji takribnya, Fathul Wahabnya, Fathul Mu'innya, Safinahnya, Kifayatul Akhyarnya, I'anatul Talibinnya, atau lebih jauh lagi Al-Risalah, Al-Majmu, silahkan ya. Tetapi jangan terjebak di sana. Dan untuk membukanya silakan menggunakan ilmu alat. Nahunya, sorobnya juga. Pahami juga maninya, ilmu bayannya, badainya, makulatnya, ilmu munadharahnya, termasuk juga ilmu mantiknya. Tapi jangan terjebak adalah pada alfiah, jangan terjebak pada ilmu alat, jangan terjebak kepada apapun. Karena semua namanya juga alat. Alat bukan tujuan, ya. Maka disinilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan. Supaya kita mengerti tujuan daripada hidup. Kehidupan itu sendiri, sahabat. Seperti pada malam hari ini apa? Atas permintaan begitu banyak. Sudah lama sebetulnya Abah diminta untuk membuka rahasia Candi Borobudur. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita, sahabat, ya sudah sampai di level yang tinggi sebenarnya. Karena hidup ini tentang perjalanan. Ruhani kita memiliki tingkatan. Nafsu kita pun memiliki tingkatan. Kita berasal dari nafsul kamilah yang diturunkan ke nafsu rodiyah. Summa rodadnahu asfala safilin. Dari rodiyah ke mardiyah, mardiyah ke mutmainnah, mutmainnah ke mulhimah, mulhimah ke lawamah. Kita lahir di nafsul amarah. Berarti kelahiran kita di alam dunia ini adalah sebagai Namrud. Adalah pada Nabi Ibrahim. Kelahiran kita di dunia ini sebagai iblis pada Nabi Adam. Kelahiran kita di dunia ini adalah ikan nun pada Nabi Yunus. Ya, maka itulah di bulan Muharram kita harus merdeka dari itu. Karena kita berada pada nafsul amarah. Amarah itu adalah amar. Jangan sampai yang berkuasa dalam diri kita adalah nafsu. Nah, disinilah Candi Borobudur akan menjelaskan kepada kita bagaimana kamadatu, rupa datu, arupa datu, sahabat. Pada dasarnya tiada beda. Sebetulnya yang dia diperlihatkan pada Candi Borobudur itu adalah tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sama saja sesungguhnya. Dan itulah kenapa di dalam Candi Borobudur memiliki adalah 10 tingkat. Tetapi adalah perjalanan manusia hanya akan sampai pada tingkat adalah lantai yang ke-9. Candi Borobudur memiliki adalah tingkat 3, ya. Sama saja sebetulnya Islam, iman, ihsan tergambar pada Candi Borobudur. Kamadatu adalah kata dari kata Borobudur. Borobudur itu adalah artinya candi. Borobudur itu candi atau stupa yang ada di atas bukit. Itu adalah Boro dan Budur. Boro itu adalah candi, Budur yang ada di atas bukit. Sesungguhnya sama. Pada dasarnya Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam dengan Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah kasih sayang. Di penghujungnya manusia itu adalah kasih sayang. Demikian pula Nabi Muhammad. Perjalanan ruhaninya adalah dimulai dari Jabal Nur, Jabal Sur. Jabal adalah gunung, Nur adalah cahaya. Demikian pula Nabi Nuh, Al-Quran ada di Bukit Judi dari semua. Ya. Dan demikian pula adalah tentang Nabi Musa di Bukit Tursin. Watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Bagi kalian siapa yang ingin bahagia, sampailah hadal baladil amin itu bukan di Mekah, bukan dimanapun. Man dakhalahu kana amina, siapa telah masuk ke dalam kotanya Allah, maka pada kolbunya, maka dia bahagia. Karena apa artinya Allah ada di Mekah sana kalau dia tidak di hatimu? Karena yang bahagia tidak bahagia itu kamu, bukan Mekah. Inilah yang harus dipahami tentang agama, sahabat. Candi Borobudur tentang lantai dasar adalah Kamadatu. Ya, Kama itu adalah sama dengan Kama Sutra. Kama artinya adalah nafsu syahwat. Kama itu nafsu syahwat. Ya. Maka sesungguhnya pelajaran agama, baik itu Kristen dengan Trinitas, cuma sayang yang akhirnya yang muncul adalah pembelokannya.
Sama saja Islam adalah dengan juga Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Hindu dengan Tripitaka. Demikian pula Buddha menggambarkan kepada kita adalah dengan Candi Borobudur itu menunjukkan adalah Islam merupakan penggambaran adalah Kamadhatu. Islam, iman adalah merupakan Rupadhatu. Dan di penghujungnya adalah puncak ruhani yang disebut dengan Arupadhatu. Nah inilah yang harus dipahami kita. Makanya tadi dalam beragama kalau sudah sampai di puncak sudah tiada lagi salah dan benar. Sudah tidak lagi haram dan halal. Sudah tidak lagi kafir mengkafirkan. Sudah tidak lagi ingat mengingat. Sudah tidak lagi adalah sembah menyembah. Karena pada saat sudah sampai pada titik itu semuanya adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuallu fasama wajhullah. Buddha dengan penggambaran Candi Borobudur. Islam dengan proses Isra Mi'raj sama saja. Isra wal Mi'raj itu sama seperti kisah Sang Siddhartha Gautama menyampai pada melaksanakan bodhisatwa sampai pada puncak ruhaninya. Sama saja. Sama saja seperti Musa sampai di Bukit Turisin. Sama saja juga ada sampai kepada Nabi Adam di Jabal Rahmah. Sampai saja adalah kepada Nabi Muhammad kepada di Jabal Nur. Maka disinilah kita adalah kalau masih berada di bawah, maka disitulah kelelahan beragama. Kita akan mengkafirkan orang, menyalahkan orang, merasa benar, merasa mulia, merasa jadi ustadz, merasa jadi kiai, dan lain sebagainya. Karena itulah disebut dengan Kamadhatu. Ya. Kenapa? Candi Borobudur itu dibagi dengan 3 tingkatan, sahabat. 3 tingkatan itu jelas adalah menggambarkan tentang adalah juga sama pada manusia dibagi 3 bagian. Ada Kamadhatu atau disebut Kama Sutra. Ya. Kamadhatu ya Kama Sutra. Kama itu nafsu syahwat. Maka diperlambangkan adalah lantai pertama daripada Borobudur, Kamadhatu. Dan digambarkan sebagai pelataran dari tanah. Karena di sana menggambarkan unsur narun, hawaun, maun, turabun. Sebenarnya. Tadi semua. Bagi kalian yang masih alergi, nggak usah nonton Abah. Tadi semua ya. Karena kalian tidak akan mendapatkan pencerahan. Tadi semua ya. Yang muncul adalah kebencian. Muncul adalah merasa paling benar. Yang muncul merasa mulia, menghinakan orang lain. Tidak sadar kita menjadi iblis. Ana khairun minhu. Padahal Tuhan mengajarkan, bahkan Islam, semua agama mengajarkan di penghujungnya itu adalah ruhama ubainahum. Kasih sayang. Ya. Itulah kenapa Al-Quran mengisahkan apapun kisahnya. Adalah di penghujungnya perjalanan itu adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagaimana jadi manusia itu? Adalah ruhama ubainahum. Sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Sudah bebas dari kebutaannya Yakub. Sudah bebas daripada terpenjaranya Yusuf. Sudah bebas daripada ditertelannya Nabi Yunus pada ikan. Sudah bebas daripada Adam dengan iblis. Sudah bebas Nabi Nuh dari banjir. Itulah perjalanan Muharram. Sama saja. Karena Muharram sampai Zulhijjah adalah merupakan proses perjalanan. Tergantung tadi semua. Bulan ini masih Safar. Nanti sebentar lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan di situ adalah id, ada yang udu kembalinya adalah innalillah, adalah bagian batin kita. Mi'raj adalah ayyada yu'ayyidu, maka ada Isra, maka ada pesta, maka ada kebahagiaan buat dohir ini semua. Itulah surga, sahabat. Yang dimulai dengan barulah kita dengan Syawal peningkatan. Barulah Dzulqa'dah. Berarti kita sudah istiqomah. Dzulqa'dah, barulah Dzulhijjah, sahabat. Pahami? Jadi kisah Islam pun tentang naik. Maka selalu Jabal, 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 Jabal. Jabal Nur, Jabal Gubes, Jabal Syur, Jabal Judi, Jabal Rohmah, Jabal Bukit. Ya, Bukit Jabal tadi. Maka itulah pada saat falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat Tuhannya sudah tajalli lah pada kesadaran Musa.
Musa pun tersungkur dan pingsan. Ini bahasa syariat. Setelah dia bangun dari pingsan, dia berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, ya Allah. Subhanaka tubtu ilaika. Aku bertobat. Aku telah kembali. Taba ya tubuh taubatan. Mengembalikan adalah aku 4 kepada aku 3. Aku 3 kepada aku 2. Aku 2 kepada aku 1. Sebenarnya aku. Itulah sejatinya aku. Itulah yang sebenarnya perjalanan kita. Maka di dalam Islam sahabat ada manakib. Manakib itu adalah jama' taksir. Mankob dan nakbun. Mankob adalah mankobah. Sama aja kamadatu. Rupa datu. Arupa datu. Itu perjalanan. Maka pada Borobudur itu sebenarnya begitu dalam makna rohani. Kalau kalian membaca kitab Serat Wijil, Sunan Kalijaga, Suluk Linglung, Sunan Bonang atau kebalik kitabnya, ya pada dasarnya Sunan Kalijaga, Sunan Raden Rahmat, mereka melaksanakan tawaf adalah dulu ada yang perang di batin ini. Kok kenapa para wali songo itu tawaf di Borobudur? Ternyata Borobudur adalah, nah inilah yang harus kalian pahami. Borobudur ada segumpal tanah. Raffles menceritakan tentang penciptaan Borobudur yang kemudian ditumpuk dengan batu yang terbagi bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Bagian bawah disebut dengan Kamadatu, bagian tengah disebut dengan Rupa Datu, bagian atas disebut dengan Arupa Datu. Bagian bawah disebut Kamadatu adalah hawa nafsu, diperlambangkan masih tanah. Disitulah bagaimana majma'al arba'atul lati ada 4 majma'al anasir, unsur narun, unsur hawaun, unsur ma'un, unsur turabun, wadi, madi, mani, dan manikam. Sesungguhnya itulah yang disebut kama adalah datu, atau yang dalam kegiatannya adalah disebut kama sutra. Jadi ada manusia syahwat yang awal, itulah kama datu. Maka di lantai selanjutnya adalah paling bawah. Barulah lantai yang ada jendelanya itu 2 sampai 6. 2 sampai 6 itu menggambarkan apa? Rupa datu. Rupa itu bentuk atau rupa adalah berarti. Datu adalah dunia. Dunia bentuk. Nah disitulah tahapan kedua manusia dalam perjalanan rohani. Adalah bagaimana menjadikan Tuhannya itu adalah bentuk-bentuk yang ada ini semua. Dia selalu mencari bentuk. Dia mentuhankan materi. Itulah perjalanan tengah sebetulnya tentang Borobudur. Boro itu adalah candi. Budur adalah di atas bukit. Sama saja. Manakib. Manakob kisah. Nakbun berjalan ke atas, mencari ke atas puncak. Maka di Borobudur adalah terakhirnya adalah arupa datu. Arupa, tidak berbentuk, berarti dunia tanpa bentuk. Artinya di penghujungnya kamu adalah rasa. Itulah yang disebutkan dengan, kalau dalam Islam, surga. Kalau mereka menyebutnya nirwana. Nirwana. Maka disitulah ada naraloka di bawah. Ada sawarga loka. Maka sebetulnya istilah sawarga, Quran tidak mengistilahkan sawarga. Dan naraka, yang istilah Hindu dan Buddha lah, sawarga roka dan naraloka. Sesungguhnya pada dasarnya adalah memiliki, marilah kita bijaksana, sahabat. Dulu Abah sama seperti kalian. Waktu di awal masih mengkaji adalah ribuan, ratusan kitab fikih. Di rumah Abah berapa lemari kitab fikih. Perjalanan rohani. Tetapi sesungguhnya begitu sampai pada titik tertentu, ternyata begitu sampai ke puncak bahasanya, maka disitulah segalanya adalah hanya memandang Allah saja semata, sahabat. Maka disitulah Islam pun membagi, sahabat. Islam, iman, ihsan, sesungguhnya. Apa itu Islam sesungguhnya? Sama saja. Maka di dalam kitab Futhul Ghaib, yaitu Sabul Qadir, ya. Ada syirun iblisiyah, adalah
udal kita ke bawah. Dari udal kita ke bawah disebut sirun iblisiyah. Inilah yang disebut kamadatu. Tadi semua. Kalau dalam Buddha atau dalam Borobudur itu paling lantai paling bawah disebut kamadatu. Artinya adalah alam syahwat, nafsu syahwat adalah datu adalah dunia nafsu tadi semua. Ya, maka disitulah sesungguhnya perjalanan awal kita ini dari sini. Sab adalah dalam Syekh Jaruk, kemudian Ibnu Ajibah dan lain sebagainya menggambarkan tentang itu adalah bagaimana disinilah sesungguhnya tempat pertarungan. Inilah Baitul Muharram. Inilah sebetulnya Baitul Muharram itu. Barulah kepada dada kamu adalah Baitul Maqdis. Barulah di atas kepalamu Baitul Ma'mur. Itulah kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur. Sama saja pada stupa, pada Candi Borobudur itu kamadatu, rupadatu, arupadatu. Tadi semua sesungguhnya. Luar biasa. Pada kamadatu digambarkan, maka lantai pertama, lantai kedua dan keenam itu penggambaran yang menggambarkan adalah rupa datu. Adalah rupa itu bentuk, berarti datu adalah dunia, dunia bentuk. Maka sekarang manusia terjebak, terhijab oleh bentuk alam ini semua. Maka disinilah juga hikam mengajarkan tentang syu'ul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Inilah Islam juga mengajarkan tentang melihat ro'ah, nadoro, absor, basyirah, barulah absor. Jadi tergantung kamu melihat. Itulah agama itu tentang ru'yatullah. Itulah Allah kaitkan dengan kebutaan. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata yang di mata kamu itu, buta mata. Inilah yang menjadikan manusia saling membenci dalam beragama. Inilah manusia saling menyalahkan dalam beragama. Inilah yang menyalahkan manusia merasa paling benar dalam beragama. Kita tidak boleh merasa paling benar. Kita semua orang yang sedang berjalan menuju kebenaran. Kebenaran yang sejati itu milik Allah. Maka tidak boleh. Maka kisah Adam dan Iblis menggambarkan adalah bagaimana makhluk yang merasa paling benar, ana khairun minhu. Itulah yang harusnya kita tidak boleh mengikuti iblis dengan merasa aku lebih baik dari siapapun, dengan agama apapun, sahabat. Sebetulnya Abah, maaf bagi kalian yang tidak suka dengan Abah, tidak apa-apa. Karena bagi Abah kaji semuanya. Weda Abah kaji. Semua ternyata isinya hampir sama saja. Perjalanan rohani. Tadi semua. Demikian pula disempurnakan dalam Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat Hindu, sahabat-sahabat Kristen, silakan baca Al-Quran. Sebetulnya kisah yang ada di kitab kalian disempurnakan sebetulnya ada pada Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran itu adalah merupakan seolah-olah adalah kitab penutup seolah-olah begitu dari semua. Ya. Tapi pahami, ya, artinya Al-Quran yang ada pada diri. Al-Quran yang ada pada batin kita. Al-Quran qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Itulah yang harus ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasibah. Itulah Al-Quran pada diri yang harus kita baca. Karena kita kalau seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada diri, wallah kalian tidak akan bisa mengartikan Al-Quran yang ada di luar diri itu. Karena Al-Quran yang di luar diri itu ada pada dirimu sendiri. Itulah yang pada saat Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi bersama dengan Al-Qurannya. Bersama dengan ilmunya. Sebenarnya kalau kalian faham. Jadi karena yang bertanya kepada abahnya tentang Borobudur dikaitkannya dengan orang Islam tidak boleh benci Borobudur. Tadi semua karena Borobudur begitu penuh dengan hikmah spiritual. Walaupun diperlambangkan sebagai agama Buddha. Iya, kalau seandainya Islam Isra Mi'raj perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sama Muhammad tentang Nur Muhammad, tentang Muhammad bagaimana Allah mengutus rasulnya adalah avatar manusia utusan Tuhan ke alam dunia untuk membimbing manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran kata Allah, aku turunkan orang-orang yang telah kuberikan cahaya. Dia berjalan di antara kalian.
Di antara kegelapan, di antara bangkai-bangkai yang mati, aku berikan satu orang hidup yang akan untuk memberikan kalian, untuk menghidupkan kalian. Sahabat, inilah pahami ya. Maka marilah kita, kalau selama kalian masih membenci, nah itu, maka silakan, tapi itu hak kalian. Berarti kalian masih ada di bawah sekali. Berada di kamar, kalau bahasa orang Budanya adalah kamar datu, di bawah. Masih manusia yang digonjang-ganjing dengan tagoyur alam. Yang masih memandang alam adalah alam. Yang masih memandang makhluk adalah makhluk. Yang memandang domba adalah domba. Yang memandang segala makhluk adalah hanya makhluk. Padahal baginda Nabi sudah mengingatkan, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa melihat segala sesuatu, dia tidak mampu ingat kepada Allah, menyaksikan Allah. Tadi semua berarti dia itu adalah termasuk adalah orang yang masih kelas bawah. Tapi tidak apa-apa. Baik, maka kata Abah, orang syariat baik dengan syariatnya. Dia pencari pahalanya Tuhan. Orang torikot baik dengan torikotnya. Dia pencari jalan Tuhan. Tuh. Nah, orang hakikat baik dengan orang hakikatnya. Dia sudah mengetahui keadaan Tuhan. Dan orang ma'rifat yang sudah kembali kepada sejati dirinya sendiri. Jadi semuanya baik. Tadi semua. Singkong yang baru dicabut belum dicuci baik. Singkong sudah dicuci juga baik. Singkong yang sudah diparut juga lebih baik. Singkong yang sudah getuk lindri, itulah tujuan. Jadi tadi jati yang baru ditebang gelondongan baik, jati yang sudah dibelah jadi papan, jadi kayu lebih baik, jati yang sudah diserut yang diapa tadi sehingga akan dibentuk jadikan furniture lebih baik, jati yang sudah jadi furniture yang indah, itulah tujuan. Begitu kan dalam segala perkara, sahabat. Maka tadi bagi orang-orang, bagi jati gelondongan suka nyalahkan furniture yang sudah jadi. Ya, tadi semua. Bagi singkong yang baru dicabut, suka jangan nyalahkan getuk lindri. Tadi, getuk lindri itu singkong. Itulah tadi semua. Tadi. Cuma bedanya tadi. Inilah orang-orang sekarang. Tadi semua ya. Abah tadi pagi menjelaskan tentang apa bedanya khalaqo, penciptaan, dan jailun, menjadikan tadi semua ya. Nah inilah maka kehidupan alam dunia ini tentang drama Tuhan yang ingin dikenali bukan tentang fi'il dirimu, tentang fi'il Tuhan pada dirimu. Yang ingin dikenali bukan tentang asma dirimu, yang ingin dikenali adalah asma Allah pada hatimu. Yang ingin dikenali bukan sifat dirimu, karena yang ingin dikenali adalah merupakan sifat Allah pada ruhmu. Yang ingin dikenali adalah bukan zatmu, tetapi zat Allah pada sirmu. Itu saja sesungguhnya perjalanan itu. Kemudian manusia menjadikan agama di sisi manusia. Allah sudah mengatakan inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan indanas. Kenapa sekarang justru kamu yang ingin kelihatan? Nah inilah persoalan kegagalan. Maka demikian pula tentang Borobudur ini, sahabat. Orang Borobudur, orang Buddha lebih mengerti tadi semua dalam kisah Isra Mi'raj dengan tadi. Bagaimana adalah Kamadatu merupakan lantai satu di Borobudur itu tanah tadi semua. Adalah Kamadatu. Lawannya Kamadatu, sahabatnya Kama Sutra. Adalah manusia-manusia mengikuti syahwat. Ya, itulah syahwatul barni, syahwatul parji. Inilah kenapa manusia dibagi tiga. Syirun iblisyah perutnya. Syirun Muhammadiyah dadanya. Syirun ilahiyah adalah merupakan kepalanya. Baitul Muharram perutmu. Baitul Aqsa dadamu. Baitul Maqdis adalah Baitul Ma'mur adalah kepalamu. Itulah kenapa barang yang di sini adalah ini disebut Baitul Muharram. Dan di sini tempat pengharaman. Perutmu bagaimana? Maka tadi kenapa orang itu kentutnya di sini, di bawah sini? Yang kentut, yang dicuci muka di atas. Karena inilah tempat segalanya. Tadi semua, coba lihat kamu. Pada saat kamu sudah berwudu, hati kamu di sini busuk. Jengkel, marah, benci, dendam. Tadi semua. Atau mulutmu mengatakan apapun di sini di atas. Mengbilangkan orang, tidak membatalkan wudu. Coba kamu di Baitul Muharram di sini.
Kamu udah wudhu kayak apapun, kamu sentuh tuh kubur dan dubur, batal. Ini batal haram. Tempat pengharaman di sini. Maka di sinilah tetap baik dan buruk di sini, di perut dan di bawah perut. Itulah baginda Nabi diajarkan, ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid dengan kalimat la. Itulah la ditarik dari, karena di sini ada syahwatul batni, syahwat perut, ada syahwatul farji, syahwat kemaluan. Inilah masalah manusia sesungguhnya. Manusia itu nggak sadar. Maka di dalam suratul Fatihah itu maliki yaumiddin itu di perut kita. Maka di sinilah raja sebetulnya buat manusia yang menjadikan dia bekerja bukan karena Allah, karena perut dan di bawah perut. Coba kamu rasakan. Kalau kamu nggak ada yang ditanggung di bawah perut, kamu nggak mau kerja. Karena masalahnya perutmu ingin kenyang, bawah perutmu ingin basah. Itu saja sebetulnya. Jadi yang dituhankan itu sebetulnya manusia itu perut dan di bawah perut. Tiap hari yang dituhankan itu perut dan di bawah perut. Sadar nggak coba manusia? Pergi ke kantor, bekerja, berdagang, apa semua. Hanya untuk perut dan di bawah perut. Inilah maka tentang Malik Yaumiddin adalah tentang raja. Malik kepada manusia itu di ujungnya adalah hanya perutnya semata. Maka disitulah kita harus ditarik dari sini. Jangan berada pada sirun iblisiyah pada perut kita. Kalau di dalam Candi Borobudur itu bukan pada Kamadhatu. Maka kenapa naik pada lantai 2 dan 6? Di situ ada kisah 160 relief menggambarkan tentang kehidupan. Di situ berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum tabur tuai. Berlaku hukum kamu what you do, what you get. Apa yang kau tanam, itulah berlaku karma. Maka itulah yang disebut dengan rupa datu. Ya. Pada rupa datu itulah rupa-rupa kehidupan, alam bentuk kehidupan. Ya, kalau di dalam kitab hikamnya adalah dikatakan al-aqwanu dohiru hagirratun. Segala al-kaunu, segala kaun dohirnya adalah tipuan. Inilah yang dia ada dengan tadi Kamadhatu, di rupa datu pun masih tipuan. Maka Kamadhatu perlambang sirun iblisiyah, rupa datu perlambang sirun Muhammadiyah. Maka di rupa datu itu dikisahkan tentang siapa? Tadi tentang 10 perjalanan daripada Sang Buddha Sang Buddha Siddhartha Gautama menjalankan dia sebagai avatar, sebagai utusan dewa untuk membawa agama Buddha, budi pekerti, kasih sayang. Mana sama pada dasarnya Muhammad terpuji kalau seandainya budi adalah budi pekerti, adalah budi syawa, maka disitulah sahabat tadi semua ya. Maka ada pohon bodhisattva. Dalam Islam ada pohon sajaratul yakin. Sama saja sebetulnya. Karena kalian tidak mengerti saja. Sama saja di bodhisattva itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai kepada isbatul yakin. Tadi semua. Maka sebetulnya Candi Borobudur bukan hanya candi sembarangan, sahabat. Itulah tentang lapisan bawah tentang Kamadhatu, itulah rukun Islam. Kemudian rupa datu itu rukun iman dari lantai 2 sampai lantai 6. Maka disitulah sebetulnya di lantai 6 kamu bisa menyaksikan ya. Ada berapa patung yang ada di situ, coba bayangkan. Yang kamu harus pahami adalah tentang 9 sahabat. Dan tadi perjalanan dari manusia itu adalah dari 0 yang menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 9, menjadi 10. Maka itulah Borobudur ada 10 tingkatan ke atas. Tapi yang kamu bisa injak adalah sampai lantai 9, sahabat. Ya. Dan itulah perlambang kepada Islam hanya sampai Wali Songo. Tadi semua itulah menggambarkan tentang masna, wasulasa, waruba. 2, 3, 4. Nah, dalam Islam pun begitu, 9. Maka kenapa kita ini disuruh sholat 2, 3, 4. 2 di waktu subuh untuk menyadari dohirmu dan batinmu. 4 di waktu duhur untuk menyadari kakimu 2 dengan 4 ruas. Asar untuk menyadari tanganmu memiliki 2. Tetapi yang disirikan, diperlambangkan adalah di situ adalah dengan tangan.
Yadullahi fawqa aydihim. Kata Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Tapi Nabi Muhammad bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Maka nanti di Borobudur sahabat, kalian akan menyaksikan 504 patung Buddha yang sedang duduk. Di mana tangan kirinya tetap, tangan kananlah yang berubah. Pada saat tangan kanan dia menutup di dengkulnya seperti ini, berarti kamu ada di timur. Tuh, ya. Kamu berada di timur. Manusia tingkatan awal tangannya masih nutup. Barulah di selatan tangan Buddha itu sudah begini. Memberi. Tadi semua adalah memberi. Ya. Bagaimana? Tangannya adalah sudah terbuka begini. Tadi semua. Kemudian lihat lagi pada di sisi barat. Sisi barat Buddha itu tangannya bagaimana? Adalah begini. Semedi, holwat, holwun, sama kalau kamu taholi, itu tahali. Nah di sini udah tahali. Ini kan kisah tentang apa namanya Sang Buddha Siddhartha Gautama, sama saja dengan kisah Nabi Muhammad perjalanannya. Sahabat, silakan jangan diadu, jangan dijadi perdebatkan. Tapi secara estetisnya, secara apa namanya hakikatnya, secara maknawinya sama semuanya. Maka tidak boleh lagi kamu benci pada agama apapun. Abah sudah pelajari semuanya. Ya, semuanya adalah kecuali jangan tadi. Karena setiap kelompok itu ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang buruk ada yang baiknya hati-hati. Di antara yang buruk hati-hati. Di antara yang baik pun ada yang buruknya. Di antara yang buruk ada yang baiknya. Itulah kita dalam memandang dalam hidup. Mari indahkan dalam pandangan hidup kita. Maka kenapa dalam Islam sahabat dengan tasyakuran? Tasyakuran diperlambangkan dengan tumpeng. Karena tumpeng itu seperti juga adalah Borobudur. Bagaimana besar di bawah, naik ke atas runcip. Maka setupa yang paling ujung, lantai 10. Di situ ada patung Buddha. Yang mana tangannya itu adalah bukan menutup begini. Bukan terbuka begini. Bukan begini semedi. Bukan juga begini memberikan pengajaran. Atau bukan begini kan tadi. Dari 504 patung. 504 itu 9. Ingat itu. Tadi semua. Wali Songo 9. Bukan begini. Maka ada begini. Maka tadi. Pada saat inilah dalam Islam sekalipun sebenarnya. Al ulama kal abi. Wal umaro kal umi. Inilah agnya, ukoro, wal masakin. Maka kenapa Buddha itu begini? Inilah kenapa dulu suka begini kan? Perlambang ulama dan umaro. Nah Buddha merambangannya begini. Tadi semua sahabat. Begini. Adalah bagaimana jempol ulama dan umaro harus bersatu. Perlambangnya. Ulama dan umaro harus bersatu. Dan inilah agnya, Pukoro wal masakin akan selamat. Buddha pun adalah sudah begini di lantai ke-6. Ingat itu, di lantai ke-6 Borobudur, Buddha sudah begini. Tentang kesejahteraan manusia, bagaimana agnya bisa selamat. Kalau agnya, kalau seandainya umaronya tidak dikuasai oleh ulama, begini, ya. Bagaimana agnia mengeluarkan zakatnya untuk pukoro wal masakin, untuk kemaslahatan. Jadi disinilah sebetulnya Borobudur mengajarkan kepada kita bagaimana kita adalah berbagi sebetulnya. Bagaimana ulama tadi semua. Maka Abah cukup mengumpamakan 5 jari ini. Ini perlambang jempol adalah ulama. Ini adalah pelanjang telunjuk adalah umaro. Ini adalah agnia yang tengah ini besar, tinggi. Inilah pukoro wal masakin. Jari manis dan kelingking. Maka nanti sahabat lihat. Di lantai 6 yang paling atas itu. Nanti di lantai 7 dan 10. Ada stupa. Ada patung yang paling tinggi. Yang ada lonceng. Nah itu. Itulah perlambang. Kalau di Islam adalah ketupat. Nah, gitu. Kalau di Kristen pakai lonceng. Hari Natal. Tapi kalau seandainya adalah di Islam ketupat. Begitu. Maka di situ Budanya. Bagaimana tangannya? Begini, begini,
kemudian jari manis dan jari manis begini. Buddha itu begini tangannya. Di mana jari manis ketemu dengan jari manis. Ya. Tetapi ulama dan umaroh tetap bersatu. Sebetulnya indah sahabat. Karena saya dari awal sahabat sudah percaya agama itu satu. Dari semua. Agama itu dari awal. Allahnya satu. Rasulnya juga satu. Cuma kemudian saling berebut. Ini nabi terakhir. Ini nabi terakhir. Padahal Rasul yang satu itu hanya Muhammad. Muhammad yang bukan. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum. Walakin dialah Rasulullah. Yang bukan bapak dari siapapun. Yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah. Allahnya satu, Rasulnya satu, agama juga sebetulnya satu. Maka walaupun kemudian, nah inilah Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki syariat yang sama. Yang membedakan adalah mansakan. Mansakan itu adalah manasik. Tiap orang, tiap agama punya cara. Adapun syariatnya sama adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah sahabat. Maka jangan aneh orang-orang kayak Gus Dur, orang-orang kayak Madam Teresa, orang-orang kayak siapapun Imam Ghazali, orang-orang kayak siapa lagi, termasuk juga Jalaluddin Rumi, sudah tidak lagi memandang manusia itu dari segi. Sudah dipandang Allah kemanapun kamu hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah kenapa tasyakuran, manakiban, suka menggunakan tumpeng. Di mana tumpeng itu penggambaran. Di mana adalah kamadatu. Di tengahnya adalah rupa datu. Di atasnya arupa datu. Sama saja sebetulnya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sama saja. Tadi semua. Ya. Adam, Muhammad, Allah. Kalau di sana, ya Adam juga boleh. Kemudian Sang Buddha Siddha Gautama, Buddha. Sama saja. Inilah. Ya. Kalau kalian sudah sampai di puncak. Kalau kalian sudah di puncak, sudah tidak ada lagi. Semua kembali pada satu titik. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Yang kamu pandang hanya Allah. Nah barulah kamu selamat kalau di situ. Tapi kalau kamu masih berada di bawah. Kenapa manusia senang main di bawah kayak tumpeng? Karena tadi. Di bawah itu ada ayam, ada telur, ada sayuran, ada apa. Inilah yang disebut oleh mereka. Di dalam perlambang Candi Borobudur itu dengan kama datu. Kama itu adalah syahwat, nafsu syahwat. Datu adalah dunia syahwat. Dunia tipu-tipu. Dunia nanam karma, nanam baik, buah baik. Di situ itu dikatakan tutil mulk dikatakan dalam surat Yasin itu bahwa yang dicatatkan tadi semua inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah disitulah sesungguhnya. Silahkan kamu memain-main di bawah selamanya. Silahkan saja. Itu hak kalian. Tidak boleh menyalahkan orang yang naik ke atas. Itulah manakib mankobah. Mankobah itu kisah. Nah, Borobudur mengisahkan sang Sang Buddha Gautama yang berjalan daripada kama datu naik ke rupa datu, naik ke arupa datu, sampailah pada nirwana, sampailah kepada ruh al-qudsi, sampailah kepada surga, sampailah kepada nirwana. Nah, itulah sebetulnya perlambang. Disebut kenapa disebut arupa datu tadi? Maka aneh orang-orang masih mengharapkan surga tapi masih ada dunia bentuk. Maka itulah Tuhan Syekh Qadir dalam kitab Syirul Asrar membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Yang ada bentuk itu di Jannatul Ma'wa, di sini, di alam dunia, alam dohir, alam makhluk, alam fana, alam berubah bentuk. Kan memang wajib segala yang baru itu muhaddas itu adalah tagoyur. Antara ada dan tidak ada, antara adalah kemudian hidup dan mati, antara tua dan kaya, antara miskin atau kaya, itulah alam yang disebutkan di Candi Borobudur yang paling luas, yang paling bawah,
yang disebut dengan kamadatu itu. Barulah rupa datu. Rupa datu adalah sudah merupakan perjalanan di lantai kedua sampai ke-6, perjalanan Sang Buddha Gautama sama dengan perjalanan kisahnya di situ tentang Buddha Gautama. Maka kita dalam Islam tentang adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sedang Mi'raj, yang dia sampai kepada Jabal Nur tadi semua, ya, sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, gitu. Kalau Nabi Musa sampailah kepada Bukit Turisin, kalau ada Nabi Adam sampai Jabal Rahmah, nah sampai kepada Sang Buddha Gautama itu sampailah kepada stupa yang terakhir di lantai ke-10, yang kita tidak bisa sampai ke situ karena manusia itu hanya sampai 9 dari 0. Maka itulah kenapa perjalanan itu dari kosong kembali kepada kosong, sahabat. Baik di Islam maupun di Kristen, di apapun sama pada dasarnya. Dan itulah tentang, kata Abah juga, perjalanan manusia yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi, ya siapa teman-teman, begitu banyak yang bertanya ke Abah. Sudah lama sebetulnya Abah minta pertanyaan tentang penjelasan tentang Candi Borobudur ini, tapi Abah tidak mau menjawabnya. Karena kalau Abah jawab, Abah pasti gabungkan dengan Islam. Sementara kalian masih benci kepada Buddha, kalian benci kepada Hindu, kalian benci kepada Nasrani. Apa salah mereka? Mereka beragama Hindu, Buddha itu emang pilihan mereka. Kamu beragama Islam itu memang pilihan kamu. Kamu lahir di Indonesia, pilihan kamu. Coba, bukannya kamu mensyukuri lahir di sini, malah kamu adalah memaki mereka. Padahal mereka lahir di India, mereka lahir di Bali, mereka lahir di Cina sebagai orang Buddha, mereka lahir di Myanmar. Apa itu salah mereka? Coba, mulailah belajar agama dengan kesadaran, sahabat. Ya, jangan selalu menganggap bahwa seolah-olah Allah itu adalah hanya ada pada baik. Nah, itu kebodohan dari semua. Akhirnya sekarang manusia nggak kenal Allahnya. Ciri manusia yang kenal pada Tuhan, pada Allah adalah dia ngejar-ngejar surga. Ciri manusia adalah yang tidak kenal Allah, dia takut pada neraka. Padahal adakah sesuatu yang menakutkan yang dibuat oleh sesuatu? Pasti sesuatu yang bisa membuat yang menakutkan itu lebih menakutkan dari segala menakutkan. Kalau kalian mengerti. Itulah kenapa Allah itu bukan selain Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuun Karim. Tapi jangan lupa Allah juga Sadidul Iqab. Ingat itu. Allah itu Al-Muntakimu. Ad-Daru. Yang memberikan darurat. Ingat itu. Jadi jangan kamu takut kepada apapun selain takut pada Allah. Tidak ada dorra wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Wala nusura. Marilah benarkan cara pandang kita semua. Ya. Silakan kata Abah juga. Hidup ini tentang pelajaran. Dan bagi kalian yang masih di bawah, jangan suka nyalahkan yang di atas. Tadi semua ya. Bagi anak SD, jangan suka marah-marah kepada orang yang sudah doktor. Tadi semua ya. Doktor itu jelas pernah SD. Tapi orang SD, boro-boro doktor. SMA aja belum. Tadi semua ya. Jadi intinya bahwa segala apa yang menurut kamu lihat tidak ada. Sebetulnya bukan tidak ada. Tadi semua. Tapi hilang, nggak ketemu. Kamu pergi ke warung, kata wajejen. Dikasih uang 50.000, suruh beri korek kuping 20.000. Sampai di rumah yang ada korek kuping, kembaliannya nggak ada, hilang di tengah jalan. Kamu bilang mana kembalian? Tidak ada. Bukan tidak ada, jatuh, hilang, nggak ketemu. Itu aja masalahnya. Jadi lebih baik kita adalah kalau mendengar segala perkara yang kalian belum paham, jangan mengatakan tidak ada. Katakan bijaksana. Belum tahu saya. Itulah kenapa ada bahasa wallahu alam itu. Karena sebetulnya kamu belum tahu. Bijaksana. Belum tahu. Ini belum tahu, nyalakan yang tahu lagi. Dianya belum kelihatan, orang nyalakan yang melihat. Nah, ini kan ngaco dari semua. Ya, marilah kita semua. Semuanya kata Abah juga. Orang syariat baik pada tingkatannya. Tapi jangan berhenti. Orang syariat mencari pahalanya. Udahlah cari tuh pahalanya Allah tuh. Tadi semua. Paling sampai di pahalanya Allah. Nggak Allah. Kamu dapat pahalanya tapi nggak Allah. Kamu pilih mana? Orang tarikat
baru jalannya. Silakan ambil itu jalannya. Tapi kamu nggak Allah. Kamu mendapatkan jalannya, tapi bukan Allah. Orang hakikat baru ketemu kenyataannya, tapi juga bukan Allah, baru sifat. Tapi yang orang ma'rifat itulah tadi yang sudah kembali kepada sebenar-benarnya hakikat dirinya dari semua. Ya. Maka kehidupan ini sahabat tentang proses belajar kepada kita. Mari dikatakan al-aqwanu dohiru hakiratun. Semua kawan ini al-aqwan, semua akwan ini tadi semua ya al-kaunu ya al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini semuanya kulluhum kulluhu zulmatun, mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, kalian pandang sesuatu itu sebagai apa? Sebagai kaun pasti halikun, sebagai alam halikun, sebagai makhluk halikun, sebagai syai'in halikun. Tapi kau pandang sebagai Nur Muhammad, maka dia illa wajhahu. Siapa wajah Allah itu? Itulah Muhammad. Maka apa? Sebetulnya agama ini satu. Nah, gitu. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu bukan merek botol, bukan tulisan Islam. Seperti air. Inna dina, sesungguhnya agama itu air. Tapi bukan merek air. Dimerekin adalah Ades, Le Mineral, dimereki Pit, dimereki Aqua. Ingat, yang menghilangkan haus, yang membuat kamu hilang haus, bukan tulisan Pit, bukan tulisan Aqua, bukan tulisan Le Mineral. Yang menghilangkan haus adalah sebenar-benarnya adalah air itu sendiri. Demikian pula inna dina indallah. Agama itu sisi Allah dan satu dari semua. Yang bisa menolong kamu itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Maka itulah yang bisa menolong dari semua agama tadi itu adalah innama ilahukum ilahu wahid. Lihat banyak ayat Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang Nasrani, orang Majusi, orang semua juga bisa kembali pada Allah. Jangan kamu anggap, ya. Karena kalian saja menafsirkannya salah tadi semua, ya. Kecuali siapa? Mereka yang berbuat baik. Tadi semua. Siapapun kata Allah yang melaksanakan kebaikan. Karena penghujungnya orang takwa sodakoh. Orang iman sodakoh. Orang khusyuk sodakoh. Orang jihad sodakoh. Orang hijrah sodakoh. Iman yang sempurna adalah sodakoh. Lan tanalul birra. Allah mudah kata lan. Bukan la, bukan lam. Tidak akan pernah kamu itu termasuk orang yang beriman. Sebelum kalian mengorbankan harta. Itulah Borobudur mengajarkan dharma. Dari perjalanan manusia itu bukan amalnya, tapi dharma. Dharma. Maka dalam Sunda, dharma wawayangan baik. Tadi semua ya, tadi semua ya. Maka lihatlah tentang di dalam bahasa Sunda itu bagaimana kita dharma. Kita menjadi, apa itu dharma? Dharma itu adalah menghamba. Bagaimana menghamba? Tadi, kalau namanya hamba itu kamu benar-benar seorang wayang. Lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah dharma. Berarti kamu adalah menjadi abid daripada Allah ma'bud. Karena ingat, dalang ya wayang, wayang ya dalang. Itulah kenapa ada bahasa tubadil. Nah kalau kamu sebagai posisi wayang, nah tadi berarti yang punya kudrat wayang, yang punya irodat wayang, yang punya hidup wayang, celaka kamu. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Islam itu dikata aslama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu serahkan aku empatmu hanya untuk fiilnya. Sebenarnya gerak tubuh itu hanya fiilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Wallahu, dan sungguhnya Allah khalaqakum, menciptakan kalian semua. Tadi. Dan segala apa. Wallahu lakum wa ma ta'malun. Dan segala apa. Maka dikatakan. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Kalau kamu yang bergerak pada Allah dengan kamu. Belum. Jangankan ibadahnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kalian harus memahami antara makna ibadah. Taat dan maksiat. Di sisi Allah.
Orang yang melakukan tubuhnya ketaatan oleh kemampuan dirinya, yang ada dirinya, wujud dirinya, itulah syirik jali. Sholatnya saja, fawailul lil musallin, celaka. Sholatnya saja, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiatan, fadzukul adab, kata Allah. Karena tadi, karena Allah syai'amah, dahulu itu Allah hanya ada, dan sekarang pun tadi. Karena Allah syai'amah, wa huwal ana alaihi huwal ana ala ma alaihikan. Sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Dulu dia sendiri, sekarang pun diri. Asep Sunandar dulu tuh sendiri. Seluruh petinya itu nggak ada di sisi Asep Sunandar. Karena seluruh peti gerak yang ada pada wayang itu semuanya hanya fi'il Asep Sunandar, asma Asep Sunandar, sifat Asep Sunandar, dan juga zat Asep Sunandar. Karena tanpa Asep Sunandar, tanpa dalang, seluruh wayang ini tidak ada kehidupan. Mati semuanya. Pahami itu. Nah ini dari awal. Kita sudah dibelokkan jauh, sahabat. Bagi kalian yang masih merekat dawang tadi semua. Sebetulnya mudah memahaminya tadi semua. Kalau kalian mau terbuka batin kalian tadi semua, ya. Karena sudah jelas tidak ada yang bisa membawa Allah kepada Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Maka disitulah tentang bagaimana Candi Borobudur dibangun dengan 10 tingkatan, tapi dibagi 3 bagian. Dasar, tengah, atas. Islam, iman, ihsan. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Adam, Muhammad, sama saja. Di situ juga. Adam, Sang Buddha Gotama, Buddha. Sama saja. Mau disebut Allah, disebut Atman, mau disebut Sang Hyang Widi, mau disebut apa. Kalau tidak begitu, maka itulah kalian terjebak di alam dunia ini dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Karena kalian salah menuduh makhluk lain. Sementara makhluk yang kalian katakan kafir malah lebih ngerti daripada kalian yang ungkap-ungkap dan tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Karena tadi merasa sholat, merasa ibadah, merasa dikir. Mana ada makhluk bisa ingat Allah? Emang Allah itu ada pada ruang dan waktu? Allah itu tidak ada pada isim zaman, isim makan. Makanya kenapa Allah itu kodimnya kedum zati, bukan kodim idopi, bukan kodim adalah apa namanya zamani. Sementara manusia berada pada kodim idopi dan kodim zamani. Kamu paksa Allah yang kodim zati, seolah-olah satu ada berada di frekuensi dengan kamu. Inilah kebodohan. Kamu yang ada, Allah tidak ada, ingat itu. Maka la ilaha illallah itu tidak ada dia kecuali kamu, atau tidak ada kamu kecuali dia. Cuma itu aja pilihannya. Kamu mau Allah yang ada atau kamu yang ada, terserah. Nah itu saja masalahnya. Kenapa kok repot? Kalau kamu menganggap dirimu yang ada, silakan lakukan, dan kita buktikan tadi semua. Fasabiqul khairat tadi semua. Siapa yang benar menurut Allah? Kan nanti tadi semua akan menyaksikan. Cuma sayang kalau orang kayak Abah sekarang pun menyaksikan betapa banyak yang celaka tadi semua. Wong sekarangnya rupanya udah rubah tadi semua. Apalagi nanti tadi semua. Cuma sayang sekarang ini memang atas doa baginda Nabi. Dulu sahabat zamannya baginda Nabi Abu Bakar ngurebin orang, rubah jadi babi, rubah jadi ular, rubah jadi apa. Kan tadi. Sampai ada surat At-Taubat ayat 84. Allah melarang menguburkan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Kamu merasa sudah beriman. Inilah persoalan. Ya. Inilah akhirnya manusia ini. Sesungguhnya hanya ada pada sangkaannya semata, kata Allah. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Hanyalah sangkaannya saja. Inna dhonna la yugni minal haqqi. Sementara don, kata Allah, tidak menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Ya. Nah inilah manusia yang tidak mau belajar tadi semua, ya. Ya kita maklum sahabat, kalau kalian ingin mempelajari kitab, kata Abah, yang Abah sudah verifikasi kitab itu dari mulai yang paling dekat dengan Rasulullah itu dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kalau mau memverifikasi dari situ, masuklah kepada siapa? Abu Hanifah. Bagaimana pandangan Abu Hanifah? Berbeda dengan Imam Maliki. Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi, sahabat,
Aulamastumun nisa, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, mencium perempuan tadi semua, walaupun pakai nafsu, nggak batal wudu, asal jangan ditumpakin, maaf. Itu Imam Hanafi. Maka jangan ribut urusan kayak begitu. Ya. Sementara Imam Maliki mengatakan adalah memegang perempuan adalah sama. Kalau memegang perempuan itu pakai syahwat, batal. Kalau nggak pakai syahwat, nggak batal. Nah, itu kan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i mau pakai syahwat, nggak pakai syahwat, itu kan berarti ijtihad. Agama itu karangan manusia, kira-kira manusia. Coba tolong kalian ini jangan menganggap anggapan manusia itu dianggap sebuah kebenaran mutlak. Tadi semua inilah yang sesungguhnya akhirnya manusia terjebak dengan ro'yu manusia zaman itu, kalian bawa ke zaman ini. Akhirnya kalianlah yang menderita di alam dunia di akhir zaman ini sekarang. Kalau kalian mau kaji di situ, masuklah misalnya ke Imam Syafi'i. Katakanlah kalau kalian percaya, kalau kalian bermazhab kepada Imam Syafi'i, kalian pelajari Al-Risalah. Kemudian juga kalian coba pelajari kitab-kitab adalah murid-murid beliau. Termasuk siapa yang pentarjihnya adalah Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Aduh, kalian tuh kadang-kadang ngomong Imam Syafi'i, kalau abah lihat justru kadang-kadang nggak ngikut Imam Syafi'i dalam segala hal. Sebenarnya tahlilan saja udah Islam kita ini NU ini udah banyak keluar dari Imam Syafi'i. Kalian baca kitab Ianatul Talibin. Bagaimana Imam Syafi'i melarang tahlilan kepada orang-orang yang masih punya hutang. Orang-orang miskin mengadakan tahlilan. Tadi semua. Karena mereka hutang mereka belum dilunasi. Tadi semua. Bahkan ada makruh sampai haram makanannya kamu makan. Tapi kan ini nggak pernah diaji. Sekarang menjadikan budaya. Budaya menjadikan cari makan para ustadz. Ini tahlilan ini. Ini kan karena ngajinya tidak memverifikasi sejarahnya dengan benar. Tadi semua. Bagaimana sih Imam Syafi'i? Ya, dari mana kitab Ianatul Talibin itu mengambil runutan? Misalnya. Bagaimana pandangannya Imam Nawawi kitab Majmu? Bagaimana Imam Nawawi kitab Majmu itu kepada Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar ada dua Ibnu Hajar di situ. Al-Haytami satu lagi saya jadi lupa tadi ya. Ini tentang Tuhfatul Muhtaj tadi semua dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah di situlah mungkin fikih itu berkembang jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, kitab Fathul Ahyar, Sapinah kesininya. Coba kalian Mazhabul Arba'ah dan lain sebagainya. Akhirnya manusia mau berjalan menuju ke satu area. Disibukkan dengan bab puru. Akhirnya sibuk di rest area. Tapi tidak melanjutkan perjalanan. Tadi. Ya. Ribut dengan urusan puru, bab puru. Tapi uang wusul kalian tinggalkan. Tadi semua. Inilah ilmu nafe kalian tinggalkan. Ilmu furu kalian kejar-kejar. Tadi semua. Ya. Ranting kalian urus. Tapi sekalian buah tidak pernah kalian tumbuhkan. Sampai ada peribahasa orang Arab. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan seperti buah. Seperti pohon yang tidak berbuah. Apa artinya pohon yang tidak berbuah? Itulah maka kenapa. Di dalam semua kitab-kitab ulama itu ada mabadi asyra. Di mana di dalamnya selain maudu. Di dalamnya juga ada bagaimana adalah sabroh. Buah. Jadi segalanya itu ada buah. Salat ada buahnya. Apa buahnya salat? Min asari sujud itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Bagaimana ruhamau bainahum itu? Siapa Muhammadur Rasulullah di situ? Walladzina ma'ahu asyiddau ruhamau. Tarahum rukan sujada. Bagaimana ruku dan sujudnya mereka? Bukan begininya doang. Kita begini-begini ruku dan sujud, tapi nggak ruku dan sujud. Tadi semua Allah merepan itu bukan ruku. Tadi semua banyak orang yang tidak ruku dan sujud seperti kalian, tapi secara hakikat mereka ruku dan sujud. Seperti Jack mengatakan, I cannot live without him, I cannot reach without him, I cannot do anything without him. Saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Itu Jack Ma. Kalian masih sholat aing, ibadah aing, puasa aing. Akhirnya dengan kebodohan mengatur-ngatur Tuhan, minta-minta pahala, meminta-minta surga. Tiap hari berbuat dosa, tapi tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah ada,
yang Allah limpahkan. Berapa matamu itu kalau beli? Berapa ginjal kita kalau beri? Berapa napas ini kalau beli? Sekali-sekali Allah bikin masalah kita dengan pernapasan, dengan COVID. Satu tabung adalah 2 juta. Tapi setiap hari kita, sadarkah kita syirullah, nurullah, napas masuk, napas keluar. Itu adalah pemberian dari Allah. Sadarkah itu kita? Tadi semua. Pada situlah sesungguhnya kalian gak sadar telah menciptakan, membuat kehidupan kalian runyam. Wa naktubu ma qaddamu wa syarihum, dengan napas masukmu, dan kalian wujudkan sendiri dengan napas keluarmu. Itulah kenapa dalam bab wudu ada istinsak, ada istinsyar. Hidup, air masuk, menghirup keluar. Tapi ngomong pikihnya ngerti. Hakikatnya apa sih makosidnya? Kenapa sih lubang ini diairin ke dalam? Sadarkah kita pada hidup? Sadarkah hidup yang dikarunakan Allah pada kita? Nikmatul ijad. Hidup kita adalah nikmatul ijad. Nikmat penciptaan tubuh ini. Dengan nafasnya, dengan penglihatannya, pendengaran. Kita terus komplain tiap hari, ngelus terus tiap hari. Perkara-perkara yang abal-abal. Perkara-perkara yang kecil. Perkara yang besar justru tidak pernah disadari. Hadirnya Allah di dalam kehidupan kita lewat nafas kita. Syirullah dan nurullah. Nah, ini sahabat tentang Borobudur itu menggambarkan dari 3 tingkatan. Ya, kamadatu, rupadatu, dan arupadatu. Sama saja. Tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, Adam, Muhammad, Allah. Dari semua. Ya, sama. Islam, iman, ihsan. Itulah manakib Isra Miraj. Candi Borobudur itu menggambarkan Isra Mirajnya Sang Buddha Gotama. Mungkin ada orang Buddha, kamu nggak ngerti. Siapa itu orang Buddha Gotama? Itu seorang nabi dan rasul sebenarnya. Kalau kalian ngerti. Socrates juga seorang nabi. Plato juga seorang nabi. Aristoteles juga ingat. Ingat, nabi itu bukankah 124.000? Udahkah kamu menemukan 124.000 itu? Sesungguhnya adalah orang-orang, maka kenapa Plato sekarang dituliskan ahli-ahli filosof yang Thales, ahli filosof yang pertama. Coba aduh ya Allah ya Karim, orang Islam ini gagal memahami sejarah. Akhirnya gagal memahami risalah Islamnya sendiri. Gagal menjaga syariat Islamnya sendiri. Tidak memahami tentang Islamnya sendiri. Akhirnya nggak sadar dia menjadi sebuah produk dari sekelompok orang yang telah mendominasi kebenaran adalah miliknya. Yang nggak sadar menjadi iblis. Yang salah memahami surga. Salah memahami barjah. Salah memahami syirat. Karena tidak mengerti hakikat ketuhanannya sendiri. Tadi semua. Ya, karena dia tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Dan walaupun dia beribadah, syirik jali pada tubuhnya. Syirik hobi pada hatinya. Syirik syir pada ruhnya. Itulah kenapa yang sampai itu waktunya hanya sedikit. Sulatum minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ingat itu. Dan tadi. Dan Allah sudah menghitobnya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum au yukhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Sedikit kata Allah juga. Lihat kata surat Al-Kahfi kata Allah. Bergabunglah dengan mereka yang sedikit. Nah hati-hati ya sahabat. Ya tadi kayak nasi tumpeng itu. Yang paling ujung itu 1 titik. Juara kelas itu 1. Makanya yang menjadi stupa patung Buddha yang paling tinggi di Borobudur itu 1. Ingat itu. Dia ada lonceng di situ semua. Ya. Bagaimana di lantai ke-6 tadi, maka tadi ada Buddha yang tangannya menutup adalah seperti ini. Ini paha kaki begini. Ada Buddha yang tangannya membuka, tangan kiri tetap membuka, tangan kanan yang berubah-ubah itu Buddha itu. Dan di dalam stupa itu sahabat ada 504 alias 9 tadi semua ya. Sama saja kayak kisah Ashabul Kahfi tentang 300 dan 9 tahun tadi semua. 9 itu sama saja dengan surat An-Nisa, pankihu matobalakum ala nisa masna wasulasa warubah. Makanya tadi ya Allah mengatakan masna tadi semua. Tadi cuma kita ini kadang-kadang
mana masna, mana wahidatun, isnain, ada salah satun, arbaatun, homsatun. Tapi di situ Allah masna, wasulasa, waruba. Lain kan artinya. Berarti 2 pangkat 2. Nurun ala nurin. Tuh. 3 pangkat 2. Nurun ala nurin. Mau 4 pangkat 2. Nurun ala nurin. Kan bukan di situ masna wasulasa. Masna kan. Bahasan juga adalah apa namanya masna wasulasa, bukan isnan tapi masna, berarti 2 pangkat 2 tadi. Kemudian masna wasulasa adalah bukan salah satun dari semua, sulasa tadi semua, berarti 3 pangkat 2 tadi semua. Kemudian masna wasulasa waruba, bukan arbaatun tapi 4 pangkat 2 dari semua. Nurun ala nurin. 3 nurun ala nurin. 2 nurun ala nurin. MC kuadrat. Energi tetap. M materi tergantung daripada C kuadrat. Pada kebahagiaan kamu sekarang tergantung unsur nurun hawan ala nurin tadi. C kuadrat tadi. Tadi kamu menyadari tadi semua. Ya. Itulah tentang sesungguhnya sahabat. Abah bisa lebih jelaskan lebih dalam tentang Candi Borobudur, tapi Abah serahkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Para biksu mohon menjelaskan yang lebih baik tadi semua, tapi Abah memahami secara spiritualnya. Jadi insya Allah kita bisa komunikasi secara spiritual dengan mereka yang ada di Borobudur itu. Jangan aneh. Kenapa Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, tawaf di Borobudur? Kalian mungkin nggak percaya. Buka Suluk Wijil dan Suluk Linglung. Tuan Wali Songo, Sunan Kalijaga itu. Ya, maka Sunan Kalijogo ke Mekahnya tidak pernah ke Mekah, tapi tawafnya di situ. Tapi jangan jadi fitnah. Maka kata Abah juga, hidup ini tentang pelajaran. Udahlah, tidak ada manusia yang paling benar. Tidak ada manusia yang benar-benar. Tapi sesungguhnya kita adalah belajar untuk benar. Maka ingin belajar benar, mendapatkan yang benar, marilah kita belajar. Yang paling tahapan awal ingin benar, jangan pernah merasa paling benar. Itu saja patokan dasar. Kalau ingin benar, jangan pernah merasa paling benar. Karena selama merasa udah paling, tertutuplah khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Itulah Imam Ghazali berkata, aku nggak takut ya, dalam Ihya kamu buka tentang ulama dunia, ulama akhirah. Imam Ghazali di penghujungnya berkata tentang, aku nggak takut dengan orang bodoh yang tahu dia bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak tahu karena dia akan mencari tahu. Tapi yang aku takut adalah orang yang merasa berilmu. Dia adalah tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia merasa sudah tahu. Itulah yang kutakutkan, kata Imam Ghazali. Karena dia seperti burung angsa yang terbang. Akhirnya dia tidak bisa diselamatkan. Karena tadi ada hijab nuroniyah. Hijab zulmaniyah mudah diselamatkan. Hijab nuroniyah dengan ilmu. Sebagai ulama, sebagai mama, sebagai buya, sebagai ajungan, sebagai kiai haji, sebagai al-mukarram, al-muhtaram. Tadi semua. Sudah. Hancurlah. Tadi semua kamu di situ. Pada saat kamu dimuliakan manusia, kehancuran di sisi Allah. Silakan mau pilih mana. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, biarkan dihancurkan oleh manusia. Maka itulah Abah Syed itu tidak pernah takut dihina. Tidak pernah takut dihinjak. Tidak pernah takut dikafirkan. Tidak pernah takut disesatkan. Bahkan tidak pernah takut digantung oleh kalian bersama-sama di atas lapangan Monas sekalipun. Selama keyakinan yang saya bangun adalah tadi. Bukan karena nafsu Abah sendiri. Tapi dari kebenaran yang datang dari dia sendiri. Maka disitulah sahabat dalam berjalan, berilmu itu adalah konsep al-mutu qabla mutu adalah menjadikan harus kita pegang, harus kita tegakkan. Tadi semua ya. Jadi barangkali itu ya, sahabat-sahabat, jadi ada 11 orang yang bertanya ke Abah tentang ya
Maka itulah Borobudur itu sama saja dengan perjalanan martabat alam 7. Borobudur itu sama saja berjalan Adam, Muhammad, dan Allah. Tadi semua sama. Jadi kalau secara betul-betul kalian pahami, Borobudur itu udah tentang 10 level, tapi yang kamu jalani 9 level, tapi setiap level itu dibagi 3. Level 1, level 2 sampai 6, level 7 sampai 10. Tadi semua ya. Tentang Adam, Muhammad, Allah, sama saja. Tadi semua. Sehat semua. Jangan dijadikan sebuah masalah buat kita. Ya, jadikan pelajaran kepada kita semuanya. Dari semua ya. Ayo, mudah-mudahan dengan apa yang Abah buka ini bisa menjadikan tantangan kepada kalian untuk membuka, untuk belajar lebih jauh tentang sejarah Islam, tentang bagaimana membuktikan kitab-kitab ulama yang dulu tadi semua ya. Maka buatlah rumusan kalian sendiri tentang sampai misalnya kitab ulama 800. Kalau Abah sudah ulama yang Abah pegang di 800 Hijriah Imam Syarani, Anwarul Qudsiyah, di situ adalah dengan beberapa kitab Imam Syarani, barulah 720 Hijriah kitab Hikam. Sebelumnya adalah Ihya Ulumuddin, terus ke bawah. Sebelumnya adalah Syirul Asrar. Sebelumnya, jadi kita punya runutan untuk tauhid kita sampai kepada Imam Syarani Tanbihul Al-Muqtarin. Kita di situ hanya untuk membandingkan tadi semua. Bagaimana akhlak-akhlak mereka-mereka yang lupa pada Allah. Itu adalah sahabat tadi semua ya. Mudah-mudahan kita semua, Abah menyampaikan tanpa merasa lebih pintar dari siapapun. Ramadan adalah ke-9, 7, 8, 9, 24. Karena pada dasarnya tubuh kita ini dohir dan batin. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 24 dohiron wa batinan. Sebetulnya. Bicara rojab adalah ruhmu. Adalah la ilaha illallah. Bicara adalah Sya'ban adalah tubuhmu. Muhammadur Rasulullah. Adapun Ramadan adalah bulan umatku. Tubuh dan ruhnya kawinkan tuh di Ramadan itu sebetulnya. Untuk mengupgrade tadi semua. Yang tadinya begitu masuk awal Ramadan HP cinitit. Begitu masuk di akhir Ramadan adalah HP dengan 5G yang ngirimnya cepat set. Waktu cinitit SMS dikirim-kirim nggak terkirim-kirim. Masuk Android yang murah masih 2G. Zamannya sudah 5G. Itu kamu akan terlempar itu sesungguhnya. Kenapa WA saya nggak kebaca-baca? Kenapa contrengnya masih 1? Kapan birunya? Udah biru. Kapan dapat jawaban? Itu sebetulnya Tuhan mengajarkan setiap saat kepada kita. Maka itulah dia berfirman sanurihim ayatina fil afaq. Kalau aku perlihatkan dari semua. Ya. Maka itulah sesungguhnya hidup ini adalah hanya perjalanan sahabat. Memahami, mengupgrade. Itulah Nabi Muhammad dikisahkan sampailah pada Sidroh Al-Muntaha. Tuh. Pada kesadaran di nafsul kamilah. Kembali kepada titik awal. Itulah yang disebut Idul Fitri. Itu kembali pada fitrah kita sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Nah, seumpama ini. Kalau kesadarannya, kata Abah, ya, waktu dulu penciptaan sahabat, ruh kita ini anggap saja ruh kita ini adalah yang di dalam, ruh kita ini. Kesadaran kita sempurna sahabat. Maka sungguh ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Iya, kepada ilmu dohir, ilmu jasad. Maka ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3, profesor. Ya ilmu dohir. Tapi ilmu ruh sejak dari awal, ruh itu sudah kenal dengan Allah. Cuma kehilangan kesadaran. Itu. Sahabat, pahami. Kita ini ada 2 bagian dohiron wa batinan. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka dikisahkan perjalanan kita ini dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah itu untuk la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Tapi begitu kita dohir ke alam dunia, di alam misal, alam adzam, alam misal, Muhammad Rasul Allah. Yang satu untuk SIM card-nya, yang satu untuk HP-nya. Nah, di Ramadan dikawinkan, SIM card-nya ada sumpama bulan ke-7, adapun badannya adalah bulan ke-8. Dikawinkan dohiron wa batinan adalah di bulan ke-9. Maka tadi 7, 8, 9 itu 24. Maka dikatakan baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun pauko nuri, nurun pauko nuri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Baru ada jawaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tubuhmu itu. Maka ada Islam, ada silmi, ada salam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebetulnya itu tentang diri kita semuanya. Yahudi jangan nuduh-nuduh orang. Nasrani langsung ya kafir. Tadi semua. Yahudi keluar, Nasrani keluar. Tadi semua. Inilah kesalahan. Padahal Yahudi, Nasrani, Islam itu satu sebetulnya. Pertama udah mendapatkan adalah petunjuk, barulah Nasrani, idza jaa nasrullah, Nasrani, nusratullah, pertolongan Allah, barulah di penghujungnya adalah ya Nabi salam alaika. Makanya dari kata Islam, silmi, salam. Salamun qaula mir rabbir rahim. Wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Tadi. Sahabat. Maka di bulan Ramadan ini ada cara mengupgrade-nya adalah tiap hari kata Abah kembalikan tadi semua. Maka sesungguhnya perjalanan kita dari Muharram itu adalah maka tadi. Kenapa Abah selalu mengulang-ulang kehidupan tentang ngomongin Ayub ada jiwa kita. Siapa Ayub? Jiwa kita yang masih terkurung jasad, yang masih punya penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Memandang segala kepada bentuk dan rupa bukan Allah. Tadi kata Abah, sebenarnya tiap hari kita melihat Allah. Pada apa? Pada adanya segala sesuatu. Bukan pada bentuk dan rupanya. Cuma manusia terjebak pada bentuk dan rupanya. Seperti manusia melihat gelas keramik ini terjebak pada melihat gelas keramik. Tapi buta melihat keramiknya. Padahal Allah sudah mengajarkan. Di antara meja ini dan kayu ini nggak bisa. Meja dan meja, kayu dan meja. Kayu dan meja kayu nggak berpisah. Gelas keramik dengan keramik nggak berpisah. Gelas dengan kaca nggak berpisah. Gula dan manis nggak berpisah. Batin dan dohir nggak berpisah. Awal dan akhir nggak berpisah. Maka sesungguhnya tiap hari kamu lihat Allah. Tadi semua. Bagaimana yang dia ada sebelum adanya sesuatu? Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan? Coba Bapak-bapak lihat. Mana yang lebih jelas? Gelas keramik apa keramik? Itu. Jadi manusia itu kebentuk akhirnya. Mana yang lebih jelas? Kayu apa meja kayu? Harusnya kayu. Itulah harusnya adalah yang kodim dalil adanya yang baru. Allah dalil adanya Muhammad. Nah ini contoh. Allah Muhammad itu ini meja kayu. Allah itu kayunya bentuknya Muhammad rupanya disebutlah meja. Kenapa ini disebut meja? Itu juga kayu, bupet. Tapi karena disebut suruh ngambil kayu, nanti bisa-bisa diambil ono. Itulah identitas. Maka kita ini jangan bingung untuk urusan Adam. Adam itu ini kain. Disebut apa namanya?
Deng. Itu juga kain disebut dengan taplak. Coba kalau disebut ambil kain dan digambar, salah. Maka orang tua kita dulu menggambarkan untuk memahami tentang Ramadan itu adalah pandan hakikatnya, anyaman Muhammadnya, tikar namanya, identitas. Ini sebetulnya semudah itu memahami Tuhan itu. Maka itulah kenapa Tuhan menyebut dirinya Hakul Mubin. Semua. Tadi. Maka inilah di bulan Ramadan ini Abah sudah ajarkan banyak. Adalah bagaimana kita mengembalikan, tapi syaratnya memang. Kalau hari ini belum paham, maka kata Abah ajak di Muharram tahun depan. Karena sebenarnya harusnya dari syaratnya yang pertama bebas dari penyakit kulit. Kenapa? Dikisahkan nggak di dalam Quran bahwa sesungguhnya Ayub itu bebas dari penyakit kulit pada bulan Muharram. Tadi gelas kaca ini Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram setelah dia mengihram dirinya. Sebenarnya diriku tidak ada, yang ada berarti dia sekarang bebas dari penyakit kulit. Dia tidak akan lagi menghina keramik dalam wujud cangkir. Kok sama-sama keramik. Ngerti nggak? Meja ini tidak akan menghina bupet. Itu dia kayu, gua kayu. Meja ini nggak bisa menghina kursi dari kayu. Itu kayu, ini kayu. Orangnya kalau sudah melihat manusia, merendahkan manusia, padahal sama-sama. Apa bedanya laut kalau dipandang? Buih itu laut. Gelombang juga laut. Air juga laut. Semua. Kalau air itu yang dibotolin jadi aqua, jadi ades, jadi lemera, jadi pit itu air. Terus kalau begitu kenapa mereka berantem? Ngerti nggak? Sampai si aqua mengkafirkan si mineral. Itu mah si mineral mah Kristen. Maka Abah, selama nggak Muharram, Joko tidak akan berubah. Bagus jadi contoh ya Pak Joko ya. Nah, semua. Masih kamu penyakit kulit, jelas-jelas ini beras, yang ini jadi lontong, yang ini jadi nasi kuning, yang ini nasi wudhu. Karena benci. Itu cuma nasi kapir. Padahal asalnya dari begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina ma tuwallu fasama wajh kita. Itulah kenapa Ayub bebas dari penyakit kulit. Siapa yang bebas dari penyakit kulit? Orang yang selalu menilai itu berdasarkan bentuk dan ruh. Ini mulia, ini hina. Padahal sama-sama. Apa bedanya kayu jadi meja kayu, kayu jadi plafon kayu, kayu jadi kursi kayu, kayu dari kayu bakar, kayu jadi tasbih. Kalau kayu tasbih jadi kalungkan di leher. Sekali-kali kayu bakar talian, galung. Apa bedanya? Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita tauhid sebetulnya. Kemanapun kau hadapan, apapun wujudku, bentukku, adanya itu aku. Makanya la maujuda il Allah. Itu Ayub. Yang kedua Yakub. Yakub itu juga sama. Bebas dari buta di bulan Muharram tadi. Salah melihat. Orang itu sekarang banyak salah melihat. Maka diingatkan oleh Allah. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa. Itulah selalu Allah itu penglihatan, pendengaran, hati. Maka khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 aja.
Itu yang sudah diingatkan oleh Allah diulang-ulang. Karena Ayub itu adalah berpenyakit. Demikian pula Yusuf. Yusuf itu dipenjara. Kita tuh nggak ngerti secara hakikat yang maksud Yusuf ada jiwa kita. Mana penjaranya? Nih, penjaranya katakanlah gelas kaca ini adalah si keramik ini Yusuf. Adapun tubuhnya ini penjara bagi Yusuf. Selama dia ada sebagai saya gelas keramik ya siap-siap kamu terus terjebak. La hijabaka illa biwujuh. Penghalang kita kepada Tuhan kita itu, pada Rob kita itu adalah wujud diri kita Itulah maka di Ramadan itu kata Abah di hari pertama lahayun. Itu nanti. Tapi harus Muharram. Bebaskan. Musa dari Fir'aun. Nah, kenapa Musa dibedakan dengan Fir'aun? Musa itu, Fir'aun itu dikisahkan apa? Dia adalah membunuh anak laki. Bahkan dikisahkan kan dalam kisah syariatnya Musa hampir dibunuh oleh Fir'aun. Dan hakikat laki-laki sebetulnya dalam kacamata hakikat adalah ruh. Sementara Fir'aun membiarkan anak perempuan hidup tetapi membunuh anak laki. Sebetulnya isyarahnya kamu bunuh ruhmu, kamu pelihara jasad. Itu isyarahnya. Manusia terjebak dengan ibadah jasad tapi ruhnya tidak pernah berjalan menuju Allah. Itulah kisah Musa dan Fir'aun itu sesungguhnya kisah Fir'aun yang membiarkan anak perempuan hidup dan membunuh anak laki. Nah sekaranglah kita ibadah kita ini lebih sibuk ibadah dohir tapi membiarkan ibadah ruh. Ya bunuh ruh kita. Bagaimana cara membunuhnya? Adalah dengan membiarkan yang ibadah Maka semua nabi itu adalah bahasanya untuk merubah diri itu dengan bahasanya adalah makanya ada Lailatul Qadar. Tuh. Nabi Muhammad berjalan siang ke malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan malam. Jadi tidak ada perjalanan di waktu siang, tidak ada perjalanan di waktu jasad, perjalanan kepada Allah itu harus mematikan si jasad alias lailan. Itulah maka konsepnya la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun itu sedang melepaskan si ayat kharajiyah, melepaskan pengakuan si gelas keramik. Sebenarnya aku la hayyun, aku nggak hidup, la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqi ilal. Nah, tujuan daripada si gelas keramik ini tuh kembali di Idul Fitri di akhir Ramadan. Di malam takbir itu baru dia bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia karena sekarang menyadari ternyata sebenarnya diriku tidak ada. Karena di hari pertama dia diserahkan, aku nggak hidup, yang hidup si keramik. Ngerti nggak maksudnya? Keramik itu siapa? Gelas ini siapa? Gelas ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keramik yang maha besar, keramik yang maha besar kata si gelas. La tidak ada Tuhan yang meliputi diriku kecuali si keramik. Makanya disitulah dari awal lahayun di hari pertama sabar si gelas ini. Makanya Abah udah ajarkan hari pertama tekuk lidah, rapatkan gigi di saum pertama lahayun, lahayun, lahayun. Dia ada hidupku milik Allah, hidupku milik Allah, hidupku milik Allah. Itulah yang dilakukan Ramadan. Itulah imsak. Maka harus pahami, maka ada saum syariat dan hakikat. Maka Nabi sudah mengisahkan tentang saum syariat. Banyak orang yang saum tapi buka. Tapi ada orang yang buka tapi saum. Inilah maksud Nabi adalah yang berkaitan dengan ibadah dohir dan ibadah batin. Maka Muharram, itulah kenapa namanya juga bulan Muharram. Maka itulah setelah Muharram harusnya kita masuk bulan Sofar. Sofar itu dari sifir artinya
kosong. Nah inilah tujuan Ramadan ini, mengkosong nanti supaya kosong di Ramadan. Sopar. Barulah lahirkan Muhammad. Rabiul awal, Rabiul akhir. Dari semua. Maka itulah dikisahkan Muhammad secara syariat itu lahir Muhammad itu tanggal 12. Wafat juga tanggal 12. Itulah maka dikisahkan Nabi Muhammad itu lahirnya 570 adalah 12. Wafatnya 633 adalah juga 12. Coba pahami itu. Isyarah. Coba. Kenapa? Namanya la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Lahirnya tanggal 12. Wafatnya tanggal 12. Tapi bulan yang ketiga. Karena 3 itu 1 dan 2. 2 di dalam 1. Ya Muhammad, ya Allah, Allah ya Muhammad, gula ya manis. Itulah 2. 1. Itulah kenapa kata Abah dalam suratul Fatihah, karena tubuhnya Muhammad itu adalah suratul Fatihah. Maka ada 3 mim dan 3 nun di penghujung suratul Fatihah.